Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayatnya, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan pidato dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Ati Rahmaniah, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Tema ini dipilih karena bimbingan dan konseling pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, khususnya dalam membantu peserta didik dan mahasiswa agar mampu berkembang secara optimal sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Hadirin yang berbahagia, pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, proses pendidikan harus memperhatikan perkembangan peserta didik secara menyeluruh, baik dari aspek intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Dalam hal ini, bimbingan dan konseling menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan Islam. Bimbingan dan konseling pendidikan Islam merupakan proses pemberian bantuan kepada individu secara terarah dan berkesinambungan agar mampu memahami diri, mengembangkan potensi, serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, bimbingan dan konseling tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah, tapi juga pada pembinaan kepribadian dan akhlak. Hadirin yang saya muliakan, sebagai peserta didik dan mahasiswa, kita tidak terlepas dari berbagai permasalahan, baik masalah akademik, masalah pribadi, maupun masalah sosial dan spiritual. Apabila permasalahan tersebut tidak ditangani dengan baik, maka dapat menghambat proses belajar dan perkembangan diri. Disinilah proses bimbingan dan konseling pendidikan Islam sangat dibutuhkan. Melalui layanan bimbingan, mahasiswa diarahkan untuk mengenal potensi diri, memahami tujuan hidup, serta merencanakan masa depan secara matang. Sementara itu, melalui layanan konseling, mahasiswa dibantu untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dengan pendekatan yang humanis, rasional, dan religius. Hadirin yang berbahagia, dalam perspektif Islam, konselor atau pembimbing memiliki peran sebagai pendamping dan pemberi nasihat yang baik. Konselor tidak hanya membantu secara psikologis, tetapi juga memberikan penguatan nilai keimanan dan akhlak. Pendekatan religius dalam membimbing dan konseling pendidikan Islam memberikan ketenangan batin, serta menumbuhkan kesadaran bahwa setiap permasalahan dapat dihadapi dengan kesabaran, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, bimbingan dan konseling pendidikan Islam juga berperan penting dalam pembentukan karakter. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan peduli sosial. Melalui proses bimbingan dan berkelanjutan, dengan karakter yang kuat, mahasiswa diharapkan mampu menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga matang secara emosional dan spiritual.
Hadirin yang saya hormati, di era modern saat ini, tantangan yang dihadapi mahasiswa semakin kompleks. Perkembangan teknologi dan media sosial membawa dampak positif sekaligus negatif. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling pendidikan Islam harus mampu menjadi sarana pendamping yang relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Mahasiswa diharapkan tidak ragu untuk memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling sebagai wadah untuk berdiskusi, berkomunikasi, dan mengembangkan diri. Dengan adanya kesadaran akan pentingnya bimbingan dan konseling, proses pendidikan Islam dapat berjalan dengan lebih efektif dan bermakna. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membantu mahasiswa dan peserta didik mencapai perkembangan diri secara optimal. Melalui bimbingan dan konseling yang berlandaskan nilai-nilai Islam, diharapkan lahir generasi yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Akhir kata, semoga pidato ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan kita semua. Saya menyadari bahwa pidato ini masih memiliki keterbatasan, kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang saya bangun sangat saya harapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.